Recording in Mari saya progress. undang kita semua yang masih ada di belakang untuk segera menempati kursi-kursi yang di depan. Kita akan siap untuk memuji, memuliakan Tuhan pagi ini. Kita mau beri yang terbaik bagi Dia pagi ini. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia, sebab Dia Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Seperti firman Tuhan di Mazmur 96 ayat 4 katakan, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Sungguh kami beruntung, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami bangga Engkau telah memilih kami. Kami bangga Engkau telah berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kebesaran-Mu, buat kedahsyatan-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada yang seperti Engkau di dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya. Tiada yang lain yang kami sembah, yang kami puji, yang kami tinggikan saat ini Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau. Sorak-sorai kemuliaan pujian hanya bagi Engkau. Sekarang sampai selama-lamanya. Thank you Jesus. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Come on. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Thank you Lord. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Ceritakanlah
Engkau punya Allah yang besar, lebih dahsyat dari segala Allah. Tidak ada yang sebanding dengan Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang rela datang ke dunia, menebus kami Tuhan, memberikan hidup-Mu agar kami yang seharusnya mati mendapatkan kehidupan, bahkan kehidupan kekal bersama Engkau. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh menerima ini. Thank you Jesus. Semua karena Engkau Tuhan. Tidak ada sedikit pun usaha kami Tuhan, dari segala apa yang kami punya saat ini Tuhan. It's all because of You, because of Your love, because of Your grace for us. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Nyanyikan ini sebagai pengakuan kita kepada Tuhan. Kekuatanku atau juga kehebatanku, atau juga kehebatanku, yes Lord, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, Bapa Kau Rajaku. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatan, ini pengakuan kami Tuhan, atau juga bukan karena diri kami sendiri Tuhan, apa yang kami punya saat ini, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, Bapa Kau Rajaku. Thank you Jesus, thank you Lord. Segala yang baik ada karena-Mu, mataku tertuju hanya padamu.
jemaat Tuhan katakan, segala yang baik. Segala yang baik. Ini pengakuan kami Tuhan. Ada karenamu. Hanya karena Engkau Tuhan. Mata kami tertuju hanya padamu. Hanya padamu. Segala yang baik Tuhan. Segala yang baik. Ada karenamu Tuhan. Mata kami tertuju. Mataku tertuju hanya padamu. Ku terkagum padamu. Oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi. Dan Kau beri segala karunia bagi kami. Derajat untuk menjadi anakmu, anakku. Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi. Dan Kau beri segalanya. Kau menangkan derajat untuk menjadi anakmu, Bapa Kau Rajaku. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Mari kita katakan sama-sama, segala yang baik. Segala yang baik, yes Lord, ada karenamu. Yes Jesus. Mataku tertuju hanya padamu. Kami mengagumi karya-Mu Tuhan. Semua karya-Mu Tuhan di kayu salib yang memberikan kami hidup, memberi kami kemenangan, memberikan kami kesembuhan, memberi kami harapan akan masa depan kami Tuhan. Thank you Jesus. Oh, mari jemaat Tuhan naikkan syukur-Mu kepadanya atas apa yang Dia berikan bagi kita, apa yang telah Dia lakukan bagi kita sampai saat ini. Karena-Mu Tuhan, hanya karena-Mu Yesus. Oh, we worship You Lord. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Tak ada cukup kata yang mampu menggambarkan setiap pujian, pengagungan dan kekaguman kami kepada Engkau Tuhan. Tapi hanya Engkau yang layak kami sembah.
saat ini dan selama-lamanya, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave us amazing grace. Thank you, thank you for this love, Lord. Thank you for the name. Thank you for the
kemuliaan dan layak untuk dipuji. Jemaat Tuhan, mari angkat tangan kita dan mari kita katakan, terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Kau layak untuk ditinggikan, Kau layak untuk dipuji dan disembah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 21 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Kau nyatakan di tengah-tengah gereja-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa dan meminta kepadamu, oh Roh Kudus, tuntunlah kami. Kiranya iman dan pengharapan kami terus tertuju kepada Yesus, dan kami senantiasa mengingat akan karya salibnya di dalam kehidupan kami, bahwa kami ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus. Roh Kudus, ajarlah dan tuntunlah kami selama kami hidup di dunia ini, agar hidup kami menjadi hidup yang menghormati Allah, dan melalui hidup ini kami juga menolong orang lain untuk datang kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami pada pagi hari ini. Benar, mereka pun ditebus oleh darah Kristus, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas maupun perak, tapi kami sebagai orang tua, kami sebagai pemimpin gereja, bahkan setiap para guru-guru yang menolong mereka, mendidik mereka, kami sungguh-sungguh percaya bahwa mereka pun ditebus dengan darah anak domba Allah. Kami berdoa bagi anak-anak kami bahwa kiranya hidup mereka senantiasa berpadanan kepada salib Kristus, di mana mereka bertumbuh di dalam roh yang mengasihi Allah dan sesama mereka. Berkati juga orang tua mereka yang membesarkan mereka. Berikanlah hikmat serta kekuatan di dalam membangun komitmen untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam takut akan Allah. Dan kiranya firman-Mu senantiasa menguatkan dan meneguhkan mereka, sehingga mereka memenuhi panggilan mereka sebagai orang tua. Berkati juga para guru-guru yang akan mengajar dan melayani pada pagi hari ini. Engkau mengurapi setiap mereka, Engkau memberikan kekuatan serta hikmat di dalam hidup mereka. Kami memberkati setiap para guru-guru yang melayani dan mengajar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa seluruh doa kami dan perayaan kebaktian minggu kami ke dalam tangan Engkau. Bagimulah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih kepada tim musik yang melayani pada pagi hari ini. And kids, ya, follow your teacher. Oke, ya. Happy learning. Selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Selamat datang di Gereja Every Nation Manado. Saya Mary, salah satu volunteer dalam gereja ini, mewakili gembala dan tim kepemimpinan menyambut setiap saudara dalam kebaktian pada pagi hari ini. Dan dari tempat ini, dari pulpit ini kami terus menyampaikan bahwa gereja ini ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Baik, kalau tadi kita telah memuliakan Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita, sekarang kita akan memuliakan Tuhan melalui persembahan keuangan kita.
saudara dapat memberi secara tunai. Dan jika saudara belum memiliki amplop, Bapak Ibu saudara dapat mengangkat tangan dan usher akan melayani saudara. Dan saudara juga dapat memberikan secara non tunai melalui nomor rekening yang sudah tertera di depan layar. Dan nats persembahan kita pada pagi hari ini dari Mazmur 34 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia." Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih untuk kasih serta pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Arahkanlah mata dan hati kami untuk senantiasa melihat segala sesuatu di dalam rencanamu, bahwa Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Sehingga kami pun berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kami berdoa pagi hari ini, berkati dan kuduskanlah pemberian kami untuk pekerjaan pelebaran kerajaan-Mu. Kami siap memberi karena kami tahu kami memberi bukan untuk diberkati, namun kami memberi karena kami sudah diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Dan sambil saudara memberi persembahan dalam rumah Tuhan, mari kita bersama-sama menyaksikan video pengumuman warta untuk sepanjang minggu ini dan bulan ini. Kepada tim multimedia dipersilakan. Demikian pengumuman, saudara bisa menyimpan dalam agenda saudara. Dan baik saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita
Dan persiapkan Alkitab saudara dan catatan saudara ya untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, mari kita sambut pembicara kita Bapak Berce Marlon Mantiri. Mari kita berikan dukungan bersama-sama. Thank you Miss Mary. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat hari kenikmatan. Selamat tahun baru. Amin. Ini masih tahun baru. Karena belum kunci kan toh, jadi masih bolehlah kita katakan selamat tahun baru. Terima kasih. Saya bersyukur buat kesempatan yang diberikan Pastor Leopold, Ibu Linda, teman-teman pimpinan buat kesempatan yang diberikan bagi saya untuk berbicara, membagikan hati Tuhan bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Amin. Saudara, selama bulan ini, bulan Januari, di awal tahun 2025 kita telah sama-sama belajar tentang satu seri khotbah yang luar biasa, The Cross, yang salib, saudara, salib dan arti makna bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, dengan harapan ketika kita sama-sama belajar merenungkan dari seri khotbah ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana kita melihat salib itu bukan hanya sekedar simbol yang kita pakai di kalung kita mungkin, atau di wallpaper handphone kita, atau di wallpaper laptop atau komputer kita di mana kita bekerja. Karena salib lebih daripada itu saudara, karena salib sanggup mengubahkan kehidupan setiap orang ketika kita benar-benar sungguh memahami apa salib itu saudara. Di minggu pertama kita telah belajar bersama dari Pak Calvin tentang pribadi seorang Nikodemus yang awalnya hanya sekedar penasaran, tetapi ketika dia sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan, mengerti akan arti salib itu, kehidupannya berubah saudara. Dari orang yang benar-benar hanya sekedar mengamat-ngamati, akhirnya betul-betul berubah, diubahkan Tuhan menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kita juga belajar dari Pastor Rivo bagaimana kerumunan orang, dari orang yang awalnya kagum dengan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, buat perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus kerjakan, pada akhirnya mereka berakhir sungguh tragis saudara. Mereka menjadi orang-orang yang menyalahkan Yesus. Dan minggu lalu dari Pak Niko kita sama-sama belajar tentang pribadi seorang Simon dari Kirene yang kebetulan lewat karena dia menghadiri perayaan di Yerusalem, dan kebetulan dia lewat ketika Yesus dalam perjalanan salib dan dia memikul salib itu saudara. Hanya kebetulan lewat. Bisa juga kita mengalami hal seperti ini, kita hanya sekedar mendengarkan sesuatu nanti. Justru itu yang mengubahkan hidup kita. Karena saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam setiap hari dalam kehidupan kita saudara. Amin. Dan minggu ini kita akan sama-sama belajar dari pribadi yang keempat. Sekaligus saya akan menutup seri khotbah The Cross ini, yaitu perwira Romawi yang dari awalnya skeptis menjadi percaya. Dan ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari dua pembacaannya, yaitu yang pertama di Matius 27 ayat 52 sampai 54, dan yang kedua di Lukas 23 ayat 44 sampai 47. Saudara bisa membuka di Alkitab saudara atau Alkitab di gawai saudara. Saya juga memiliki teksnya di depan. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Dan marilah kita membaca bersama-sama firman Tuhan. Matius 27 ayat 52 sampai 54. 1, 2, 3. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Bacaan yang kedua, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kami boleh berkumpul bersama-sama beribadah sebagai satu keluarga rohani. Tuhan, Engkau tolong kami ketika kami akan merenungkan bersama arti akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, biar Engkau yang memberikan kami pengertian, Engkau yang mencerahkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan kebenaran-Mu. Karena kami tahu hanya kebenaran-Mu saja yang sanggup mengubahkan hidup kami, yang sanggup mentransformasi kehidupan kami. Dan biar kekuatan daripada-Mu lah yang menguatkan kami untuk kami hidup dalam kebenaran Engkau yang membawa kami pada kemenangan demi kemenangan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, sungguh menarik ketika kita belajar dari pribadi seorang perwira Romawi, Roman Centurion. Saudara, perwira Romawi ini bukan orang sembarangan. Karena dia adalah orang yang mengepalai kurang lebih paling kurang 80 sampai 100 orang tentara Romawi. Dan saudara, perwira Romawi adalah orang yang kaya, memiliki penghasilan yang tinggi. Dia dihormati, dia disegani, dan dia sangat berpengaruh di lingkungan di mana dia tinggal. Itulah salah satu karakter utama dari perwira Romawi ini. Dan yang kedua, dia berpengalaman. Berpengalaman dalam apa saudara? Dalam setiap misi-misi militer dari kekaisaran Romawi. Dia terlatih dalam mengatasi situasi-situasi sulit, perang yang sulit, pertempuran yang berat, bahkan cedera yang berat. Jadi dia sudah melewati situasi-situasi yang sulit. Dan yang terakhir, dialah simbol dari kekuatan, kekayaan, dan prestasi, saudara. Jadi orang ini adalah orang yang luar biasa, boleh dikatakan seperti itu. Dan sangat menarik ketika kita melihat bahwa orang yang luar biasa ini di lingkungan di mana ia berada, berpengalaman, memiliki kekayaan yang luar biasa, melakukan tugasnya dengan taat dan tunduk kepada Kaisar Roma pada waktu itu. Dan dia adalah pribadi yang menyaksikan peristiwa bagaimana Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus dianiaya, Yesus memikul salib sampai kepada dia disalibkan dan mati, saudara. Dan dia, kita tahu bersama, bukan orang yang percaya, saudara. Karena kita tahu orang Romawi menyembah Kaisar. Kaisar adalah dewa tertinggi dan mereka memiliki begitu banyak dewa yang mereka sembah. Untuk kekayaan ada dewa tersendiri, untuk keamanan ada dewa sendiri, untuk dewa perang ada dewa sendiri. Dan pada akhirnya, saudara, ketika perwira Romawi mengalami peristiwa bersama-sama dengan Yesus, dari awal dia ditangkap, perjalanan salib Yesus, dan dia mati di atas kayu salib. Orang yang tidak percaya Yesus bisa berkata, saudara, sungguh ia adalah anak Allah. Dan sungguh orang inilah orang benar, saudara. Dari awalnya yang skeptis, pada akhirnya dari mulut orang ini, saudara, dari mulut seorang perwira Romawi keluar suatu perkataan yang luar biasa, pengakuan yang luar biasa. Kita familiar dengan pengakuan ini, saudara. Sungguh ia adalah anak Allah. Pengakuan tentang siapa Tuhan, saudara, keluar dari mulut seorang perwira Romawi, dan pengakuan yang sama yang keluar dari salah satu murid Yesus. Siapa dia, saudara? Petrus. Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi kalau kita menyelidiki firman Tuhan, Injil, saudara, ada dua pribadi yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Pertama, Petrus yang begitu berapi-api ketika mengikuti Yesus, dan pada akhirnya menyangkal Yesus 3 kali dan lari, meninggalkan Yesus pada saat dia disalib. Dan yang kedua, perwira Romawi ini yang hanya melakukan rutinitasnya seperti biasa, karena saya percaya bahwa menyalibkan orang adalah tugas dia sehari-hari. Sama seperti saya, mengajar. Jadi mengajar adalah tugas saya sehari-hari. Bertemu dengan anak-anak, mendisiplin anak-anak setiap hari di sekolah, menjadi suatu yang lumrah bagi saya. Dan
perwira Romawi ini juga begitu. Bukan 1-2 orang dia melihat dihukum, disalibkan. Tidak, saudara. Lebih daripada itu. Tetapi saudara, ada ya hal yang luar biasa yang terjadi ketika dia menyalibkan Yesus. Pada akhirnya dia melihat ada yang berbeda dari orang ini. Kenapa itu berbeda? Itulah yang akan kita pelajari pada pagi ini. Mengapa perwira Romawi, the Roman centurion, mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah? Ada hal yang akan kita pelajari bersama yang menjadi alasan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang pertama, saudara, di Lukas 23 ayat 44 dan 45. Tuhan berkata, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Saudara, yang pertama dia melihat mujizat, katakan sama, mujizat. Mujizat apa saudara? Saudara, tengah hari tua, belum bilang, orang Melayu bilang tengah hari tua, jam 12 siang, terus gelap. Bukan cuma 1 menit, 10 menit, 30 menit, tetapi 3 jam saudara. Hal yang sangat luar biasa. Saudara, kalau kita sekarang, situasi ini bisa terjadi ketika kita mengalami ini saudara. Gerhana matahari. Gerhana matahari ada 3 macam. Ada gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari total bisa terjadi kurang lebih 7 menit sekian. Tidak bisa lebih dari 8 menit. Kalau saudara bisa search di Google. Gerhana matahari cincin bisa terjadi 12 menit, saudara. Dan kegelapan yang terjadi pada waktu itu 3 jam, saudara. Jadi, saudara, secara sains, secara ilmu pengetahuan ini tidak bisa dijelaskan, saudara. Karena kegelapan yang terjadi, kegelapan yang berbeda dari apa yang dialami oleh perwira Romawi ini. 3 jam kegelapan. Mujizat yang terjadi pada waktu itu membuat dia melihat bahwa Yesus yang disalibkan bukan orang biasa, bukan orang sembarangan. Itu yang pertama. Dan hal ini pernah terjadi ketika kita jauh mundur ke belakang ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itulah ke-9. Terjadi kegelapan. Amin. Dan terjadi selama 3 hari. Kalau Yesus terjadi selama 3 jam. Saudara, saya percaya bahwa apa yang terjadi di perjanjian lama merupakan gambaran dari apa yang terjadi di perjanjian baru. 3 hari orang Mesir mengalami kegelapan, sementara orang-orang Israel pada waktu itu mendapatkan terang. Tetapi setelah 3 hari mereka bisa keluar dari perbudakan di Mesir. Setelah 3 jam kegelapan menutupi bumi pada waktu itu, saat Yesus mati. Tetapi setelah itu yang ada adalah kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Mujizat Tuhan menuntun perwira Romawi kepada Kristus. Dan yang kedua, saudara, ini yang tadi. Yang kedua adalah gempa bumi, saudara. Matius 27:4 berkata, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi. Dan apa yang telah terjadi? Lalu berkata, sungguh ia adalah anak Allah. Mujizat yang kedua yang dia alami adalah gempa bumi. Sesuatu yang bagi orang Romawi bukan hal yang biasa, saudara. Karena mereka tahu kalau gempa bumi berarti kuasa dari dewa yang paling tinggi sedang terjadi pada saat itu. Jadi 2 mujizat yang luar biasa yang dialami oleh perwira Romawi ini membuat dia berkata bahwa sungguh ia ini adalah anak Allah. Kegelapan dan gempa bumi yang dialami oleh perwira Romawi menuntun dia kepada iman di dalam Yesus Kristus, yang adalah anak Allah. Berapa banyak dari kita yang mengalami kegelapan dalam hidup kita, dalam hari-hari kita. Berapa banyak dari kita yang mengalami kegoncangan dalam hubungan kita, dalam ekonomi kita. Tetapi saudara percaya bahwa Allah kadang mengizinkan kegelapan terjadi
gempa bumi terjadi, goncangan terjadi dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena dia memiliki tujuan yang mulia. Agar kita melihat kepada salibnya. Kalau saudara mengalami goncangan, biar mata saudara tertuju kepada salib. Kalau saudara mengalami penderitaan, situasi sulit, kegelapan dalam hidup saudara, biar mata saudara tertuju kepada salib. Mujizat menuntun perwira Romawi kepada salib Kristus. Kalau saudara mengalami mujizat, kalau saudara mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, marilah kita bersama-sama melihat kepada salib Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang telah membayar setiap dosa-dosa kita, dan menjanjikan kita kehidupan kekal, bukan hanya di dunia ini saudara, tetapi dalam kekekalan. Amin. Yang kedua, apa yang mengubahkan perwira Romawi ini saudara? Hal yang mengubahkan perwira Romawi adalah firman yang keluar dari mulut Yesus. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus sungguh-sungguh mengubahkan perwira Romawi ini. Yang kita kenal dengan 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ia merasa ditinggalkan. Ia merasa dikorbankan. Dia melihat bahwa orang yang disalib ini bukanlah penjahat biasa, tetapi pribadi yang luar biasa yang mengorbankan dirinya bagi orang lain. Pengorbanan. Dan yang kedua, ketika dia berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, Yesus itu ditangkap, dicambuk, dianiaya, memikul salib sepanjang kurang lebih 4 km saudara. Digantung di atas kayu salib, menderita saudara. Tetapi, saudara bisa bayangkan dari orang yang menderita, yang keluar bukanlah cercaan, bukanlah kutukan atau hujatan, tapi yang keluar adalah pengampunan. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dari begitu banyak orang yang dia lihat disalib, semuanya mengutuk, semuanya bersumpah serapah. Tetapi Yesus yang tergantung di atas kayu berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dia melihat pengampunan di sana saudara. Ada pengorbanan, ada pengampunan, dan ada kuasa. Ketika dia berkata kepada orang yang di sebelah kanannya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, orang ini yang disalib, penjahat yang disalib hanya berkata, ingatlah akan aku. Dia cuma bilang, jangan lupa Pak kita ya. Tetapi apa ya Tuhan Yesus katakan? Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Dia tidak hanya sekedar mengingat, tetapi ia berjanji bahwa engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ada kuasa di situ saudara. Ada kuasa yang sanggup menyelamatkan. Yang tidak pernah dia dengar selama dia hidup. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus. Yang memiliki kuasa. Yang keempat, ketika dia berkata kepada ibunya, ibu inilah anakmu. Dia tergantung di atas kayu salib, berada di antara hidup dan mati, tetapi ia masih berpikir akan ibunya Maria. Akan apa yang terjadi dengan hidupnya ketika dia mati. Dia masih memikirkan orang lain. Sehingga berkata kepada murid-murid yang lain, ada di situ ada Yohanes. Inilah ibumu. Ada kasih di sana saudara. Di tengah-tengah situasi yang sulit, kematian, sakit yang begitu dalam yang dialami saudara, dia masih bisa mengasihi ibunya. Perkataan yang sungguh luar biasa yang mengubahkan perwira Romawi. Yang kelima, ketika dia berkata, aku haus. Saudara, haus adalah
bagian dari kehidupan, amin. Saudara haus, saudara minum. Ketika Yesus berkata, aku haus, sebenarnya artinya sangat besar, saudara, karena Yesus bisa merasakan apa yang kita rasakan. Saudara haus, saya haus, kita haus, dia haus. Saudara menderita, dia menderita. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia berempati kepada kita. Dia bukannya sekedar Tuhan yang jauh, tapi dia Tuhan yang merasakan apa yang kita rasakan. Dia menjalani apa yang kita jalani, dihianati, dikasihi, tertawa bersama, ditinggalkan. Itulah yang dia rasakan. Tuhan yang merasakan apa yang ciptaannya rasakan. Bukan Tuhan yang jauh. Yang keenam, ketika dia berkata, sudah selesai. Tetelestai. Sudah selesai. Menunjukkan betapa Yesus taat sepenuhnya kepada Bapa. Ketaatan yang sempurna. Yang membuat perwira Romawi itu bertobat dan menerima Yesus. Yang terakhir, ketujuh. Ketika dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Penyerahan diri yang sepenuhnya. Saya percaya bahwa ketika Yesus berkata seperti ini, dia ingin menunjukkan kepada kita, inilah kehidupan yang sesungguhnya sebagai orang Kristen. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti surga. Aku milikmu, Tuhan. Apapun yang terjadi, kuserahkan hidupku sepenuhnya. Berapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan inilah yang membuat perwira Romawi itu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dia menjadi sangat takut. Saudara, frase sangat takut yang dialami oleh perwira Romawi itu adalah frase yang sama ketika murid-murid Yesus melihat Yesus meredakan angin ribut di perahu. Saudara. Kalau dalam versi bahasa Inggrisnya bukan sangat takut, tetapi filled with awe. Penuh dengan rasa kekaguman. Berapa banyak dari kita yang masih hidup dengan rasa kekaguman kepada Tuhan atas setiap hal yang dia kerjakan, atas setiap mujizat yang dia kerjakan, atas setiap perkataannya yang membawa kehidupan. Apakah kita masih kagum pada dia? Atau semua menjadi seperti biasa? Ketika kita bangun pagi, apakah kita masih bersyukur, Tuhan terima kasih buat hari yang kau beri. Terima kasih buat nafas. Karena orang yang di rumah sakit, saudara, mengalami hal yang berbeda dari apa yang kita alami hari ini. Doa saya biar kita semua terus merasakan, bahkan hidup dalam kekaguman kepada Tuhan Yesus setiap hari dalam kehidupan kita. Dalam situasi yang baik ataupun buruk, kita dapat berkata, Tuhan, Engkau bekerja dalam segala hal untuk mengerjakan kebaikan dalam kehidupan saya. Mari kita hidup dalam kekaguman di dalam Yesus Kristus. Dan pertanyaan perenungan selanjutnya, apakah Yesus sudah menjadi anak Allah dalam hidup kita? Atau apakah Yesus
tetap senantiasa menjadi anak Allah dalam kehidupan kita. Menjadi Tuhan yang berkehendak. Menjadi Tuhan yang mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Dalam segala hal, saudara. Apakah dia tetap Tuhan? Atau kita dituntun oleh perasaan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau sungguh-sungguh sama seperti Yesus berkata, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Engkau yang berkehendak Tuhan, Engkau yang menuntun, Engkau yang mengambil alih kehidupan saya. Karena kehidupan saya bukanlah milik saya, tetapi milikmu sepenuhnya. Biar cerita tentang perwira Romawi yang kita pelajari pagi hari ini sungguh-sungguh mengubahkan hati kita, mengubah cara pandang kita kepada salib Kristus. Karena setiap mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita pada akhirnya akan menuntun kita kepada salib Kristus. Dan setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, pada akhirnya akan menggiring kita, akan menuntun kita kepada rasa kagum dan penundukan diri sepenuhnya kepada anak Allah yang telah mati bagi saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami sama-sama renungkan pagi hari ini. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap mujizat demi mujizat yang kami alami dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami, dalam setiap hal yang kami lakukan. Kami tahu Tuhan bahwa setiap hal yang luar biasa yang kami alami seharusnya menuntun kami kepada salib Engkau. Salib yang awalnya adalah penghinaan, tetapi salib itu telah menjadi kemenangan bagi setiap kami. Tolong berdoa pagi hari ini biar jemaat Engkau Tuhan Every Nation Manado hidup di dalam firman-Mu setiap hari. Biar kami menjadi orang-orang yang merindukan firman-Mu. Kami menjadi orang-orang yang merindukan untuk Engkau berfirman kepada kami, untuk Engkau berbicara dalam hidup kami, bagi keluarga kami, bagi gereja ini Tuhan. Tuhan, biar Engkau memberikan kami telinga seorang murid, agar kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biar hati kami dipenuhi dengan kerinduan akan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, sama seperti perwira Romawi itu, yang mendengarkan kata demi kata, kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut Engkau, yang membawa pengorbanan, yang membawa pengampunan, yang membawa kuasa, yang membawa kasih, yang menuntun kami pada ketaatan yang sempurna, yang menuntun kami kepada penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Engkau dalam hidup kami. Tuhan, biar firman Engkau yang menjadi pelita dan terang bagi kaki kami, bukan pikiran kami, bukan perasaan kami, bahkan bukan pengalaman kami Tuhan, tapi biar firman Engkau Tuhan yang menuntun kami setiap hari, dalam setiap keputusan-keputusan yang kami ambil, dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam setiap area kehidupan kami. Biar firman-Mu yang berbicara, yang berotoritas dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu yang akan menuntun kami pada kemenangan demi kemenangan. Firman-Mu yang akan menuntun kami pada salib Engkau, yang artinya kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami hidup dalam kehidupan yang penuh kekaguman, penuh rasa syukur atas setiap pengorbanan Engkau Tuhan, atas salib Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau terus berbicara dalam hati kami.
Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi firman Engkau, roh Engkau yang tidak terbatas, biar Engkau terus berbicara dalam hati kami, melayani setiap hati kami Tuhan, memulihkan kami Tuhan, mengisi hati kami dengan kasih Engkau Tuhan, menyembuhkan kami yang terluka, yang sakit Tuhan. Biar roh Engkau, roh Kudus-Mu melayani Engkau, melayani setiap kami Tuhan, setiap pribadi dalam ruangan ini Tuhan, sehingga kami terus dipulihkan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Karena kami tahu kami hidup untuk Engkau, kami hidup untuk memikul salib Engkau, karena salib Engkau adalah kemenangan bagi kami. Ini doakan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa kami yang hidup. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. I was so wretched, I remember who I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide, but from the far side of the chasm, you hide me in your side. You made a way across the great divide, left behind heaven's throne to be living inside. There at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul, and for first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, you has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. Now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into
Jesus, mari jemaat Tuhan ungkapkan syukurmu kepada Tuhan. Ungkapkan kekagumanmu kepada Dia buat pengorbanannya yang akan terus mengubahkan hidup kita. Brought me from the darkness into glorious. Thank you Jesus, one more time. Thank you Jesus. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Lord. Has washed me white. And thank you Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Thank you Jesus. Thank you Lord. Benar Tuhan. Kami berterima kasih buat karya salib-Mu yang Engkau kerjakan atas kehidupan kami, sempurna adanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang Engkau kerjakan di atas kayu salib, memberi kami rasa aman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan di pagi hari ini, Engkau memberi kami kekuatan di dalam kami berjalan di dalam kuasa salib-Mu yang Engkau kerjakan atas hidup kami, sempurna adanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dimampukan kami karena Engkau memberi kekuatan untuk kami dapat berpegang akan karya salib-Mu, dan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Dan apa yang kami lakukan semua tertuju kepada salib-Mu Tuhan. Dan kami percaya lewat hidup kami kabar baik akan diceritakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Pakailah kami untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan akan karya salib Tuhan. Dan kami percaya dimampukan karena Engkau memberikan kami hikmat, pengertian bagaimana untuk kami dapat melihat dan berpegang dan melakukan akan pekerjaan salib-Mu yang Engkau sudah kerjakan atas hidup kami ini. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya kami pulang, kami akan membawa cerita-cerita akan karya salib dan menjadi itu dapat mengubah orang Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin.